Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Safarudin. Saya akan memaparkan mengenai validasi metode pengujian kadar lemak total SNI 2354-3/2006 dan SNI 2354-3/2017. Pengerjaan analisa ini dikerjakan di Laboratorium Kimia di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan. Pendahuluan. Laboratorium pengujian membutuhkan suatu metode yang akurat dan presisi untuk memastikan hasil ujinya mendekati nilai benar dari suatu sampel, sehingga kualitas produk maupun bahan baku dapat dipastikan. Analisis mengenai validasi metode pengujian kadar lemak total produk perikanan ini ditujukan untuk menetapkan suatu metode uji kadar lemak total terbaik dan tervalidasi untuk sampel produk perikanan. Tujuan untuk mendapatkan metode yang menghasilkan hasil uji kadar lemak total terbaik dan tervalidasi. Bahan dan metode. Bahan yang digunakan untuk bahan utamanya berupa ikan kakap segar. Bahan kimia yang digunakan diethyl ether, batu didih, HCl 37% pekat, dan aqueous. Peralatan: kertas PH, kertas saring, plat pemanas, penyangga, ekstraktor soket konvensional, kondensor, sirkulator pendingin, labu alas bulat 250 ml, selongsong, desikator oven, neraca analitik, gelas piala 200 ml, gelas arloji, dan untuk sampel ikan kakap tadi, sebelumnya dibuat terlebih dahulu menjadi tepung ikan berdasarkan dari M. Saleh 1990. Ikan kakap difilet, kemudian daging dikukus selama 30 menit. Setelah dikukus, dipres dengan alat pres hidrolik, ditempatkan pada tray pengering dengan alas alupo, kemudian dikeringkan selama 3-4 hari pada suhu 50 derajat Celcius. Setelah 3-4 hari akan menjadi granul. Lalu untuk proses berikutnya dilanjutkan untuk pembuatan bahan acuan sekunder berdasarkan Trisna 2000. Granul daging ikan tadi dilakukan proses penepungan dengan grinder, kemudian disaring menggunakan penyaring size 60 mesh. Untuk hasil yang tidak tersaring, dilanjutkan kembali untuk proses penepungannya dengan grinder, kemudian disaring kembali menjadi dengan saringan 60 mesh menjadi tepung ikan. Setelah semuanya tersaring, dilakukan proses homogenisasi dalam plastik, dan ini prosesnya dilakukan selama kurang lebih 10 menit. Setelah tepung ikan tadi homogen, kemudian dilakukan subsampling bahan selama pengadukan masing-masing 100 gram. Dari masing-masing 100 gram tadi, itu dilakukan penimbangan menjadi masing-masing 10 gram. Setelah itu dilakukan pengemasan dalam kemasan alufoil berkode, lalu ditempatkan pada plastik seal. Dan untuk penyimpanan seterusnya disimpan pada suhu beku. Kita disimpan di minus 20 derajat. Untuk sampel tepung ikan yang akan digunakan, sebelumnya untuk menjadi bahan acuan sekunder tepung ikan itu diuji terlebih dahulu untuk uji homogenitas dan uji stabilitas. Dua metode yang akan kita lakukan pengujian ini yaitu SNI 2354-3/2006, cara uji kimia bagian 3, penentuan kadar lemak total pada produk perikanan. Begitu juga untuk yang SNI 2017, cara uji kimia bagian 3, penentuan kadar lemak total pada produk perikanan. Untuk SNI 2006 ini dimulai dari penimbangan labu alas bulat terlebih dahulu, kemudian ditimbang juga sampel sebanyak 2 gram. Kemudian setelah ditimbang, masukkan ke dalam selongsong lemak. Lalu pada labu alas bulat dimasukkan 100 ml diethyl ether. Selongsong lemak yang sudah ada sampel ditempatkan dalam ekstraktor soket yang telah dirangkai dengan benar. Sampel diekstraksi pada suhu 60 derajat Celcius selama 8 jam. Setelah itu dievaporasi agar campuran lemak dan diethyl ether dalam labu alas bulat itu dievaporasi sampai kering. Kemudian langkah selanjutnya, labu alas bulat yang berisi lemak yang dikeringkan tadi itu dimasukkan dalam oven untuk dikeringkan lebih lanjut pada suhu 105 derajat Celcius selama kurang lebih 2 jam untuk menghilangkan sisa diethyl ether dan uap air yang mungkin masih tersisa.
Setelah 2 jam dikeluarkan dari oven, kemudian didinginkan dalam desikator selama 30 menit. Setelah itu baru labu alas bulat yang berisi lemak ditimbang sampai beratnya konstan. Untuk perhitungan persen kadar lemak total, untuk rumusnya 100% dikali buka kurung C kurang A tutup kurung per B. Untuk C, ini adalah labu alas bulat yang berisi lemak yang tadi ditimbang untuk beratnya. Kemudian untuk A adalah berat dari labu alas bulat awal yang masih kosong. Lalu untuk B adalah berat dari sampel. Untuk SNI 2017, proses awal penimbangan 2 gram sampel dalam gelas piala 250 ml. Kemudian sampel dimaserasi dalam campuran 20 ml HCl 37% pekat dan 30 ml air ditambahkan batu didih. Lalu gelas piala ditutup dengan gelas arloji dan campuran dididihkan selama 15-20 menit. Setelah dididihkan, tutup kaca arloji dibilas dengan air panas. Campuran nanti disaring dalam keadaan panas. Ekstrak dibilas dengan air panas hingga pH netral atau sama dengan pH air pembilas. Jadi nanti dibandingkan untuk pH yang keluar dari penyaring dengan pH si air pembilas apakah sudah sama atau belum. Kalau sudah sama, itu dapat diartikan pH-nya sudah netral. Sampel dengan kertas saring dikeringkan dengan oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 15 menit. Lalu timbang labu alas bulat yang akan digunakan. Masukkan berturut-turut 100 ml dietil ether ke dalam labu alas bulat. Masukkan sampel kering di dalam selongsong lemak ke dalam ekstraktor soklet dan pasang rangkaian soklet dengan benar. Lakukan proses ekstraksi. Siklusnya selama ekstraksi itu siklus 5 menit atau siklus ini berjalan selama 3-4 jam. Untuk satu kali siklus itu 5 menit. Evaporasi campuran lemak dan dietil ether dalam labu alas bulat sampai kering. Lalu setelah selesai proses evaporasi, labu dimasukkan ke dalam oven suhu 105 derajat Celcius selama kurang lebih 2 jam untuk menghilangkan pelarut organiknya, yaitu dietil ether dan uap air yang mungkin masih ada. Setelah itu, keluarkan dari oven, dinginkan labu yang berisi lemak, masukkan ke dalam desikator selama 30 menit. Timbang berat labu alas bulat yang berisi lemak sampai beratnya konstan. Lalu untuk perhitungan persen kadar lemak totalnya kurang lebih sama 100% kali buka kurung C kurang B tutup kurung per A. Untuk C-nya di sini itu berat timbangan labu alas bulat yang sudah berisi lemak dan B-nya itu berupa berat labu alas bulat yang masih kosong dan A-nya itu adalah berat sampel. Untuk hasil, di sini kita mencari nilai tetap terlebih dahulu untuk sampel bahan acuan sekunder. Dilakukan 10 kali pengulangan dengan nilai rata-rata 4,65 itu sebagai nilai tetapnya. Dan untuk pengujian analisa dua metode itu masing-masing dilakukan 6 kali pengulangan. Untuk yang SNI 2006 dilakukan 6 kali pengulangan dengan rata-rata 3,47%. Kemudian SNI 2017 didapat pengulangan 6 kali dengan rata-ratanya 4,76%. Untuk hasil uji dengan metode SNI 2006, itu setelah dilakukan perhitungan, didapat T hitungnya 0,51. Itu lebih kecil dibanding T tabel 2,57. Maka hasil uji itu tidak berbeda secara nyata dengan nilai tetap. Karena apabila nilai tetapnya itu ternyata tidak beda apabila T hitung lebih kecil dibanding T tabel. Dan untuk yang 2017 sama, T hitung didapat 1,06 lebih kecil dibanding T tabel 2,57 dan sama, maka hasil uji tidak berbeda secara nyata dengan nilai tetap. Maka kadar lemak total sampel bahan acuan sekunder tepung ikan yang diuji dengan SNI 2017 hasilnya bisa dilihat lebih besar, yaitu 4,76%.
dibanding ekstraksi yang dengan yang SNI 2006 sebesar 3,47%. Jadi untuk yang 2017 ini ekstraksinya lebih maksimal. Untuk metode yang SNI 2006 ini untuk lab kita pada tahun 2017 itu di APAN Asia Pacific Food Analysis Network 2017 dibandingkan dengan laboratorium lain itu masih masuk inlinean. Dan pada 2018 kita menggunakan untuk yang metode 2017. Dan di sini untuk lab kimia di BBRP 2 BKP itu di kode nomor 27 dan itu sama inliner juga. Kesimpulannya, untuk metode SNI 2017 itu lebih baik jika dibandingkan dengan metode SNI 2006 karena hasil uji T menunjukkan bahwa pengujian dengan SNI 2017 memberikan data yang tidak berbeda nyata dengan nilai tetap sampel bahan acuan sekunder tepung ikan. Lemak yang terekstrak menggunakan SNI 2017 lebih maksimal jika dibandingkan menggunakan metode SNI 2006. Dan efisiensi waktu dan biaya karena volume pelarut dietil ether itu lebih sedikit yang digunakan jika dibandingkan menggunakan metode SNI 2006. Sekian.